Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'mati tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita hari ini di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tentunya dengan hati yang selalu rindu akan kebaikan. Dan juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik bagi kita untuk dapat menjalankan visi dan misi dunia dan akhirat kelak. Dan semoga kita semuanya yang ada di sini kelak di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan tentunya untuk bisa berbondong-bondong berjamaah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sahabat semuanya yang berbahagia, tentunya untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di sini dan juga teman-teman yang hadir secara online malam hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini Ahad 27 April 2025 bertempat di Hotel Zamzam Convention. Kami menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian dalam sebuah acara yaitu syawalan dan juga pelantikan pengurus nasional SBC 6.0. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bapak Ibu, sahabat yang berbahagia, baik yang hadir secara offline maupun online dalam Zoom meeting, hari ini kita berkumpul bukan sekedar untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman, tetapi juga untuk memperbarui tekad, yaitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang lebih baik, yang tak hanya mengejar keberhasilan dunia, tetapi juga mengejar menapaki jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita awali acara ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh semangat perbaikan diri dan juga niat tulus untuk menata lagi langkah-langkah bisnis kita agar bisnis yang kita bangun menjadi jalan kebaikan, keberkahan dan juga keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh yang kami hormati sahabat kita, Mas Aal. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Dan karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Mas Al untuk membaca ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca 3 karakter SBC. Untuk itu, Bapak Ibu, kami silakan berkenan untuk berdiri. Untuk nantinya bisa menirukan bacaan 3 karakter SBC ini yang akan dipimpin oleh sahabat kami yang kami hormati, Mas Zaki. Kami silakan. Mari kita membaca 3 karakter SBC. Saya bacakan, mohon diikuti. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk agama dan bangsa. Karakter bisnis. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Baik, terima kasih Mas Zaki untuk bacaan 3 karakternya. Bapak Ibu sekalian, kami silakan untuk menempati tempat duduknya kembali. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mana bahagianya? Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya.
Tak lupa juga saya menyapa bagi teman-teman SPC di seluruh Indonesia yang juga hadir di channel online pada malam hari ini. Kami silakan untuk bisa menyaksikan acara pelantikan dan juga syawalan pada malam hari ini. Boleh disiapkan juga snack-snacknya ya untuk bisa mengikuti jalannya acara pada hari ini. Bapak semuanya sudah makan semuanya? Sudah terisi badannya semuanya? Sudah mandi? Masya Allah. Iya, iya, iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi. Kenapa kok belum mandi? Saya pengen tahu. Dingin. Lelaki macam apa gitu ya. Lemah. Ya. Ini baru dinginnya dunia. Weh, belum nanti dinginnya apa? Dinginnya akhirat ya. Oke, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita bisa semuanya berkumpul di sini ya dalam suasana Masya Allah, raut wajahnya sangat berbahagia. Berbahagia kan ya? Iya, tanggal tua bentar lagi closingan aman? Kok lirih? Kira-kira nanti closingan aman? Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya, tiap closingan aman, Allah berikan kekuatan kesehatan untuk setiap bulannya bisa menghadiri pertemuan ini. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, selain peserta OYC yang hari ini melaksanakan pertemuan pertamanya, yaitu di sesi Batra ya, juga mungkin ada teman-teman alumni OYC yang lain. Kalau boleh tahu angkat tangannya, adakah alumni OYC? Dari OYC 1 sampai dengan OYC 6. Maaf, 7. OYC 1 sampai dengan OYC 7 angkat tangannya. Nah, itu dia yang sudah lulus. Iya, kami umumkan ya bagi teman-teman senior-senior, sesepuh-sesepuh. Kalau misalnya kemarin teman-teman alumni OYC ada yang belum sempat foto, ya nanti kami silakan di depan ada booth foto untuk bisa mengantri foto di sana untuk keperluan buku alumni. Bocah SD ya, buku alumni barang gitu. Enggak apa-apa. Kenangan ya, kenangan yang baik itu harus kita simpan sebagai pengingat nantinya Bek Nowo tiba-tiba lesu ya usahanya mungkin menurun ya namanya usaha ya. Terus ingat wajah teman-teman OYC, Masya Allah gitu. Akhirnya semangat lagi. Dan juga malam ini selain teman-teman alumni OYC yang hadir, hadir juga teman-teman dari area jalanan. Wow, siapa dia? Yaitu teman-teman dari Biker Sukses Berkah. Oh, mohon mana? Angkat tangannya. Iya. Wah, ini yang kerjanya keluyuran turut dalan ya. Dilihat dari raut mukanya, wah, raut muka penuh perjuangan, ya toh? Perjuangan nyalip sumber kencono. Oke, jadi teman-teman ini ya, kita itu berdakwah mungkin kita penuhi dari segala lini, ya toh. Ada yang dari segi pendidikan, ya formal dan lain, ada juga yang mungkin keliling-keliling seperti teman-teman ini, ya. Karena sudah banyak komunitas-komunitas mungkin biker ya yang berbasis Islami dan tentunya kita akan meramaikan ya. Selain mungkin ada teman-teman pernah dengar ada biker soleh ya toh. Ada biker subuhan, duhuran, asaran, maghriban, isaan ya toh. Qiyamul lail, ayamul bid, lah semuanya. Kita penuhi semuanya dengan nuansa Islami. Karena apa? Karena itu juga adalah misi kita untuk bisa menjadi bagian dari kemenangan umat ya dengan wasilah membentuk peradaban sukses berkah kita bersama-sama di sini yang juga diwadahi oleh sukses berkah community. Saya lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini coba saya sapa dulu yang dari Sumatera ada enggak? Oh ada, cuman satu. Ya, the one and only dari Sumatera. Selain founder, oh ya Masya Allah, bisa jadi mungkin nanti di sana mengembangkan Sumatera dari mana Pak? Oh dari Metro, Metro itu Lampung ya? Oh Masya Allah, pinter berenang. Iya toh? Karena apa? Karena dari Lampung ya, tinggal tambahin pe jadi
Pelampung, ya, oke, Masya Allah, aman, Insya Allah. Jadi Mas ini dari Lampung dan Insya Allah tentunya founder kita, Coach Ridwan Abadi juga sama, beliau dari Sumatera, dari Lampung juga. Kemudian bergeser sedikit yang dari Kalimantan, angkat tangannya. Kalimantannya mana Mas? Oh Samarinda, iya, hari ini Samarinda. Bulan depan sama siapa? Oh iya, sendiri aja Mas. Lu ada yang lain kok nggak angkat tangan? Malu tak punya temen? Oh iya, ibunya. Anu, sepasang. Oh Masya Allah, ya semua sehat. Terus kita turun ke bawah, ada yang dari Jakarta dan Jabodetabek, 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 Jabodetabek. Oh itu dia, sangat kental sekali nuansa KRL. Antrian di Manggarai. Oke, Jabodetabek. Kemudian geser dulu, Jawa Barat. Mana suaranya Jawa Barat? Weh, mantap. Jawa Barat banyak ya. Oke, Kumaha Damang. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya geser ke timur sedikit, yang Jawa Tengah dan Yogyakarta. Suaranya mana? Jogja dan Jawa Tengah. Nah, itu dia. Wih, biker-biker ini Jawa Jawa Tengah ya. Oke, selanjutnya dari Jawa Timur. Walah iya, wes. Ya, nggak usah bangga, Akamsi. Biasa, lebih banyak biasa Akamsi ya. Tolong tamu-tamunya yang dari luar Jawa Timur dijamu dengan baik ya Bapak Ibu. Jangan ada retribusi di antara kita ya. Oke, geser sebentar tuh dari Bali Nusra. Suaranya mana? Masa harus diulang berkali-kali? Langsung angkat tangan suara terbaiknya. Bali Nusra. Oh Masya Allah. Engken kabarnya beli. Cek, cek. Pidan neket ini. Gih. Ya, enggak apa-apa, Pak. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, sudah enggak dihukum. Oke, selanjutnya yang dari Sulawesi, Makassar dan sekitarnya. Masya Allah, ya Sulawesi. Sulawesi dari mana? Makassar. Oke, dari Makassar. Oh, iya, iya, iya. Iya, tolong yang itu ditinggalkan di sana saja. Oke, selanjutnya boleh yang lebih ke timur lagi dari Papua dan sekitarnya. Ada? Belum, ini tugas teman-teman dari Makassar nih ya. Tentunya perantau-perantau ulung, pelayar-pelayar ulung, boleh nantinya semoga Allah mudahkan untuk bisa menyebarkan kebaikan mungkin lebih luas lagi supaya kita semuanya ada dari Sabang sampai Merauke. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, agenda kita hari ini adalah Syawalan dan juga pelantikan pengurus nasional baru 6.0 Sukses Berkah Community. Ya, kalau di sini mungkin nyebutnya Syawalan. Ada yang tahu kenapa disebut Syawalan? Iya, karena habis Ramadan, ya toh. Idul Fitri terus Syawalan ya. Kalau habis mandi pakai handuk Syuwalan. Ya, kalau enggak Syuwalan ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada hari ini tentunya kita akan simak bersama ya pengantar penyampaian yang akan disampaikan oleh gurunda kita tercinta. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Apa kabar Bapak Ibu? Mana bahagianya? Tepuk tangan paling bahagia untuk Coach Ridwan Abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tammi lisani yafqahu qawli. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman di Zoom yang saya lihat tadi sudah 1.000 orang kurang dikit. Tadi udah 1.000 orang kurang dikit Mas Joko, alhamdulillah. Ini boleh ditampilin coba Mas, ada nggak? Oh tapi masih banyak yang off cam ya. Di seluruh Indonesia yang hadir. Nah, oh Masya Allah, tepuk tangan buat teman-teman yang hadir via Zoom ya.
Boleh on cam ya. Masya Allah. Oh, ada Pak Yudi dari Gresik, ada Mas Faisal dari Bali, Mbak Amel, ada Bu Eri, Mas Niko, ada Mas Dedi, Mas Nur Rahman, Mbak Wis, dan semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang ada di Zoom. Ya, Masya Allah, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita silaturahim secara online malam hari ini. Ya, walaupun di akhir-akhir, di ujung-ujung bulan Syawal, ya, karena mungkin pengurus nasional baru terbentuk sehingga baru memungkinkan untuk membuat agenda Syawalan nasionalnya saat ini. Nah, boleh. Kita dada-dada dulu sama teman-teman di Zoom. Wah, nggak kelihatan juga ya. Dada-dadanya nggak kelihatan. Oke, masalah. Tape cukup, Mas Andri. Sahabat sekalian, alhamdulillah bahwa pengurusan SBC 5.0 yang kemarin dipimpin oleh Kang Aldi sudah selesai pada saat GWU kemarin. Dan BOD sudah ditunjuk presiden yang baru, yaitu kemarin ada Mas Joko Wardianto. Tepuk tangan buat beliau-beliau yang sudah hadir hari ini. Apa yang sudah kita mulai? Bagaimana kita menyatukan hati, menyatukan langkah, membangun ekonomi umat, berkontribusi mungkin kecil yang kita lakukan, tapi semoga bisa menjadi satu langkah besar untuk sebuah peradaban. Kita nggak boleh pesimis. Kalau kita ngerasa hari ini mungkin yang kita lakukan kayaknya kalau kita ngelihat dari konstelasi geopolitik dunia nggak ada apa-apanya. Benar nggak? Jangankan kita, betul, jangankan kita. Kita ngelihat ada dua negara besar yang lagi tarung aja, lagi berantem perang dagang, itu negara yang lain bingung semua. Bahkan kalau hari ini ada yang ngerasa apa dampaknya buat kita. Mungkin hari ini kita tidak ngerasa bahwa dampak dari perang dagang antara Amerika dan juga Cina ini adalah sesuatu yang berdampak pada kehidupan kita. Tapi sadar tidak sadar, ini dimulai bukan hari ini. Bahkan sudah lebih dari 6 tahun yang lalu, sebenarnya peperangan itu sudah terjadi. Dan bahkan jauh sebelum itu, sebenarnya perang itu selalu berganti. Kadang perang menggunakan alutista, tapi secara bersamaan perang politik dan juga perang secara ekonomi itu pun tetap berjalan. Kenapa? Karena kita ngelihat bahwa Amerika yang menjadi negara adidaya superpower yang ngerasa bahwa dia sudah terbesar di dunia, mampu mengatur dunia seolah-olah saat ini, tapi di 10 tahun terakhir mereka harus mengakui banyak sekali masyarakatnya yang menggunakan produk dari Cina. Bahkan perusahaan-perusahaan sekelas Apple itu bahkan membuat manufaktur dan juga membuat pabriknya dari Cina. Dan yang tidak disadari ternyata dalam 10 tahun terakhir sumber daya dari Cina itu sudah luar biasa. Dan itu kita rasakan bukan hanya Amerika dan Cina. Indonesia pun sama, betul? Kalau kita melihat banyak baju yang kita pakai made in, bahkan kalau kita umroh, kita beli oleh-oleh, berharap beli oleh-oleh dari tanah suci, pas dibuka sampai Indonesia ternyata made in. Ya, ini terjadi. Nah, lalu apa dampaknya? Dampaknya hari ini, begitu banyak lapangan pekerjaan di Amerika itu yang sudah akhirnya hampir hilang karena manufakturnya ditaruh di luar. Itu sekelas Amerika. Maka kenapa mereka melakukan penutupan besar-besaran tarif impor, tarif barang masuk ke sana dengan luar biasa. Bayangin, kalau mereka aja itu tarung dua bisa membuat geger dunia, Indonesia bisa buat apa? Hari ini, siang tadi, Cina sudah merilis yang namanya 10G, bukan lagi 5G, 10G. Yang ngedownload file 20 giga hanya dalam waktu 1 detik. Set. Tadi saya ngelihat. Kebayang nggak? 1 detik apa 1 menit? Saya lupa. 20 giga itu hanya, benar 1 menit ya? Coba dilihat apa? Per detik. 1 detik. Bahkan dengan chip yang jauh lebih murah daripada yang dilakukan sama OpenAI, mereka bisa membuat DeepSeek yang harganya itu biayanya murah banget dan langsung jatuhkan sahamnya perusahaan-perusahaan Silicon Valley. Apa yang bisa kita ngelihat bahwa dunia berjalan begitu cepat, sementara masyarakat Indonesia masih sibuk dengan apa? Iya.
Ya di sana masih sibuk dengan DeepSeek, kita sibuk dengan nggak tahu deep yang lainnya. Kita masih sibuk dengan ngomongin velocity. Kita masih sibuk dengan nggak jelas generasi kita mau dibawa kemana. Anak-anak muda kita sibuk buat konten joget-jogetan. Mereka buat platformnya, kita bingung hanya menjadi sumber daya yang perdaya. Maka SBC ingin hadir untuk memberikan sebuah kontribusi untuk bangsa dan agama. SBC ingin hadir untuk memberikan bahwa ada opsi bagi anak-anak muda kita untuk juga kita berjuang. Karena DeepSeek itu dibuat sama anak-anak muda yang usianya masih rata-rata di bawah 30 tahun dan itu mereka bisa membuat perusahaan yang kelasnya head to head-nya dengan OpenAI yang habisin dana begitu luar biasa yang hanya 140 orang karyawannya. Saya melihat wajah-wajah di depan saya adalah calon-calon pengusaha yang bisa punya ribuan orang karyawan di perusahaannya. Saya menyaksikan sendiri di SBC gelombang pertama, angkatan-angkatan pertama, dulu ikut OYC hanya dengan tidak lebih 10 orang, 20 orang karyawan, hari ini sudah punya ratusan orang karyawan. Tadi 1-2 cabang, sekarang sudah punya sampai ratusan cabang. Dan semoga 2-3 tahun yang akan datang, giliran Anda yang mungkin akan bertumbuh dan membawa kebermanfaatan. Nah maka ini adalah perjuangan yang harus terus dikontinyukan. Perjuangan yang harus terus kita gerakkan. Bapak Ibu sekalian, pengusaha harus mengambil peran. Pengusaha harus mengambil peran. Di kampung saya tadi cerita, di Malang saya hanya tinggal di rumah kontrakan. Saya hanya bawa mobil yang sederhana. Tapi di kampung saya buat bangunan untuk jadi pondok yang insya Allah itu menjadi salah satu bangunan terbaik di kampung itu. Saya datang ke masjid, saya punya mobil, 2-3 mobil saya taruh di sana, saya ajak bapak, saya ajak adik aja datang ke masjid bawa mobil. Kenapa? Bukan untuk riya, tapi kondisi yang sangat memprihatinkan di kampung tempat saya tinggal. Dulu saya ngaji dan hatamkan Quran di masjid itu. Tapi hari ini ya masjid itu sepi. Beberapa waktu yang lalu, 5-7 tahun yang lalu sepi. Dan ketika saya ajak anak-anak muda ngaji di masjid, sudah mulai mereka nggak mau ngaji di masjid, malu katanya. Dan Anda tahu hanya ada 3 cita-cita besar mereka di sana. Di kampung saya, ya di Lampung. Ada Mas Bagas tadi, mana Mas Bagas? Ya, nggak jauh dari tempat Mas Bagas. Ya, kalau di metro main deket-deket lah, nggak terlalu jauh di Trimurjo. Pertama mereka pengen jadi PNS. Bapaknya, ibunya rela jualin sawah untuk anaknya bisa masuk PNS. Lo ngapain dijual? Iya, cari jalur untuk bisa meloloskan anaknya. Riswah pun ditempuh agar anaknya bisa jadi PNS. Kalau anaknya ternyata nggak lolos PNS karena EQ atau mungkin tesnya nggak lulus-lulus, maka yang kedua mengandalkan otot pengen jadi tentara atau polisi. Itu pun sama, rela jualkan sawah dan seterusnya. Jadi polisi nggak bisa. Anda tahu apa opsi yang ketiga? Ya, ini terjadi di kampung saya. Dan saya miris karena ini terjadi masih di Indonesia. Yang ketiga, cita-cita anak-anak muda di sana, kalau nggak bisa jadi PNS, nggak bisa jadi tentara atau polisi, mereka memilih jadi mafia. Depan pondok yang kami bangun saat ini sedang dipenjara gara-gara pengedar narkoba. Dan itu generasi saya bukan hitungan 1, 2, 3. Tangan saya mungkin 10 jari nggak cukup untuk cerita teman-teman saya yang sudah masuk penjara. Bukan hanya di situ, di sana banyak rumah-rumah yang dipakai untuk mengenalkan anak-anak kecil mulai dari ngerokok. Dibully kalau nggak ngerokok. Saya termasuk korban bulian karena dulu nggak ngerokok. Ya, naik gede dikit dikasih tua, gede dikit dikasih minuman keras, gede dikit dikasih sabu lalu mereka jadi pengedar. Kenapa kok mereka akhirnya kayak gitu? Karena yang sukses di mata mereka, kalau nggak yang jadi PNS, yang punya rumah besar dan mobil, kalau nggak yang jadi tentara atau polisi, kalau nggak, ya mereka yang menjadi penjahat itu tadi. Nah maka saya bilang, harus opsi lain. Jadi santri, orang gemar ke masjid pun bisa menjadi orang sukses. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan. Akhirnya apa ya? Kita coba aja bangun TPA, buat pondok, kita bangun entrepreneurship di sana. Nah sama, maka entrepreneur, pengusaha seperti Anda harus ambil bagian dalam dakwah. Harus ambil bagian dalam bagaimana membangun sebuah peradaban. Bukan untuk kita, tapi warisan generasi berikutnya. Kalau enggak, kita hanya akan jadi korban dari bangsa-bangsa lain yang akan menjajah generasi penerus kita. Dengan TikToknya, dengan pornografinya, hari ini dengan game online, judi online yang sangat merajalela. Ya,
Maka sahabat sekalian, halo, momen Syawalan ini harus menjadi momen kebangkitan, menjadi momen kemenangan. Bagaimana kita bisa menang, bagaimana kita bisa berjuang. Hari ini bahkan kita nggak sadar, kita sudah ibaratnya angkat tangan. Angkat tangan itu sebagian besar kita sudah ya menyerah. Sekelas Ritek saja tumbang dengan ya serangan produk-produk murah. Nah maka sudah waktunya kita semua berkumpul. Dulu negara ini pernah bangkit ketika dijajah. Gerakan pertama kebangkitan itu dari mana? Dari para saudagar. Pengusaha-pengusaha muslim di Solo membuat yang namanya Sarekat Dagang. Dan itu menjadi gerakan kebangkitan luar biasa yang akhirnya melahirkan gerakan-gerakan berikutnya. Nah maka hari ini ya kita punya peran untuk bagaimana kita bisa berkontribusi buat peradaban. Dan untuk itu maka apa yang kita perjuangkan harus semakin masif, harus semakin besar. Ayat yang tadi dibacakan, Allah menyukai dan Allah mencintai orang-orang yang tadi berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itu adalah perniagaan yang Allah tawarkan kepada kita yang hadiahnya surga. Nah maka insya Allah saya doakan ya teman-teman yang nanti akan menjadi pengurus di SBC 6.0, Allah kuatkan pundaknya, Allah kuatkan langkahnya. Karena jadi pengurus SBC nggak dibayar secara finansial. Mungkin Anda akan mengurangi waktu Anda untuk yang tadinya konsen di bisnis, sekarang ngurusin bisnisnya teman-teman. Tapi semoga Allah membalas, mengganti dengan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, teman-teman yang nanti akan berjuang, yang selama ini ngurusin bisnisnya, mengatur karyawannya mungkin mudah karena karyawannya dibayar dan digaji. Teman-teman mungkin nanti akan mengatur banyak orang di chapter yang ikatannya bukan seperti atasan dan bawahan. Maka Anda harus sabar ketika berinteraksi dengan teman-teman yang ada di chapter. Teman-teman semua ingat Rasulullah, bagaimana Rasulullah membangun peradaban Islam. Tentu tidak mudah. Bahkan kebaikan dibawa ke Taif pun Rasulullah masih dilempari. Maka teman-teman, ketika nanti keliling dari satu kota ke kota lain, maka kalau seandainya nggak ada yang nyambut, nggak ada yang menyiapkan pesawat Garuda VIP, nggak ada yang menyiapkan Alphard penjemputan dari bandara, tidak perlu berkecil hati. Tapi apa? Tapi yakinlah kita bukan meminta di sini, tapi kita hadir untuk berkontribusi. Maka itu pesan saya buat teman-teman pengurus yang nanti akan dilantik hari ini. Menjadi pengurus seperti 3 karakter tadi, siap memimpin dan siap dipimpin. Saya tahu bukan Anda yang menginginkan posisi ini. Bahkan ketika ditelepon pun mungkin Anda ya setengah yakin dan tidak yakin. Betul apa betul ini? Tapi sudah jadi karakter kita, siap memimpin dan siap dipimpin. Maka ketika tubuh kita Allah pilih untuk menjadi tubuh, untuk menjadi badan yang digunakan untuk kebaikan, maka semoga itu adalah makna rizki yang tak tergantikan. Karena sangat sedih bagi kita kalau seandainya kita hidup dan Allah nggak pernah pakai badan kita untuk membuat kebaikan di muka bumi ini. Ya, camkan itu baik-baik teman-teman untuk selalu semangat ketika nanti berjalan di tengah perjalanan kepengurusan teman-teman semua. Maka saya tidak akan berpanjang lebar di momen Syawal ini. Maka pesannya tadi, Syawal harus jadi momen kemenangan. Syawal harus menjadi apa? Lebih kencang lagi. Syawal menjadi momen apa? Saya sebenarnya nggak suka dengan tadi negara yang saya ceritain. Tapi Cina 1970, PDB-nya tidak lebih tinggi daripada Indonesia. PDB tidak lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan dia menjadi negara yang bisa dibilang miskin. Tapi hari ini ketika ya Presiden Trump itu semua negara dihajar, semua kelimpungan, semua datang, Cina tidak terlalu banyak berbuat kata-kata dan tidak terlalu banyak drama. Dia diam, tapi disikat. Saya mempelajari bagaimana ini seni, art of war. Wah keren, mempelajari seni peperangan. Dan saya ngelihat betul, bagaimana di tengah senyap mereka selama lebih dari 30 tahun mempersiapkan untuk menjadi negara yang besar. Kita harus membayangkan ketika 100 tahun yang lalu kekhalifahan di Turki Utsmani itu runtuh. Pasti akan ada satu masa
seperti yang Allah janjikan, ya, di mana peradaban Islam itu akan bangkit. Dan semoga kita semua bisa menjadi bagian kembalinya peradaban Islam itu, dan semoga kita bisa menyaksikan, dan kalau seandainya nggak di kita, anak cucu kita nanti masih bisa istiqomah, tidak terkena virus, tidak terkena toksik, dan tetap bisa istiqomah di jalan jalan yang penuh dengan kebenaran, jalan Islam. Insya Allah itu teman-teman semua, maka untuk itu ayo ambil bagian dalam kebaikan, ambil bagian dalam dakwah, ambil bagian untuk berkontribusi buat peradaban di masa yang akan datang. Nah untuk itu, ketika pengurusan 5.0 selesai, kami di Dewan Syuro sudah syuro juga untuk menentukan ada ketua Dewan Syuro yang baru. Ketua Dewan Syuro untuk pengurusan 6.0 yang nanti insya Allah akan mengomandoi para teman-teman senior sesepuh di SBC yang nanti akan duduk sebagai ahli syuro. Jadi kepengurusan di kita itu nggak ada voting-votingan. Jadi di daerah kalau ada masalah pun ada syuro para, ya insya Allah teman-teman yang kita anggap sudah mumpuni secara usia, pengalaman dan pengetahuan. Dan untuk itu insya Allah ya beliau yang sudah menemani saya sejak awal SBC, berkontribusi 2 kali jadi presiden, dan sudah mengkader kepengurusan sampai sejauh ini. Ya ibarat perjuangan, beliau tuh lembut, kalem, Masya Allah luar biasa, kayak Abu Bakar. Tapi kalau penerusnya kayak Umar. Maka kita panggil dan beri aplaus yang luar biasa buat Ketua Dewan Syuro 6.0, Kang Rinaldi Ananta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Apa kabarnya semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Senang bisa ketemu wajah-wajah baru lagi. Yang setiap tahun saya udah berapa tahun ya? Mungkin mendampingi 6 tahun mungkin ya coach ya. 6 tahun. Dan saya semakin lama semakin cinta dengan SBC. Alhamdulillah. Tetapi juga teman-teman senior-senior disuruh ngajarin juga ibu-ibu di gang, di RT, di RW, semuanya. Terus kemudian terseleksi masuk menjadi OYC. Itu sebuah kurikulum yang saya bilang luar biasa. Tepuk tangan dong buat Coach Ridwan. Alhamdulillah. Yang saya hormati teman-teman senior yang udah datang di acara Syawalan Nasional, teman-teman PNS yang baru, yang hitam-hitam ini PNS, pengurus nasional SBC. Ya, Mas Aringga tuh juga OIC 4 ya dulu ya. OIC 4. Gak apa-apa Mas nggak jadi dewan. Yang penting sekarang jadi menteri. Ya, Alhamdulillah. Ya, menemani Coach Ridwan selama 6 tahun gitu ya. Nggak selama Mas Mujahid, lebih dari 6 tahun mungkin. Eh, banyak sekali suka dukanya. Banyak sekali teman-teman yang datang dan silih berganti menemani Coach Ridwan. Dan saya sudah membuktikan sendiri teman-teman senior sini. Ini baru sebagian kecil teman senior yang datang. Banyak sekali yang sangat mendukung Coach Ridwan untuk terus melaksanakan OYC ini. Teman-teman,
dari kepengurusan nasional sekarang di Dewan Suro. Saya terima kasih atas amanah yang diberikan karena saya tahu banget banyak sekali teman-teman senior yang menginginkan menjadi Dewan Suro gitu ya. Dan saya juga nggak nyangka baru selesai terus kemudian jadi Dewan Suro. Habis ini nggak disuruh dikirim ke Vatikan kan? Karena banyak sekali ustadz-ustadz di senior-senior yang lebih pantas sebenarnya. Tapi tugas dari Coach Ridwan untuk menjaga amanah SBC, teman-teman yang sudah belajar di SBC dari gangguan secara internal maupun eksternal, itu insya Allah nanti akan kita lapisin dari Dewan Suro, kemudian ada pengurus nasional juga, ada pengurus chapternya juga, insya Allah lengkap. Bahkan ada 25 menteri pengurus nasional yang sudah disiapkan sama teman-teman pengurus nasional dan Mas Joko. Mudah-mudahan itu bisa melapisi supaya SBC ini lebih nyaman buat teman-teman, SBC lebih aman, dan SBC bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya ucapkan. Oh iya, saya juga mau minta minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua, karena kami datang mungkin kayak begundalan ya, naik motor gitu ya. Itu walaupun senyum-senyum itu hatinya deg-degan karena pulang mereka nggak tahu. Di sini lebih dingin, mereka lebih kuat karena begitu dia pulang istrinya lebih dingin. Dia mesti senyum-senyum tapi hatinya nggak bisa senyum. Mungkin kita langsung saja kita panggil presiden terpilih 2006.0 pengurus 6.0 Mas Joko Wardianto, presiden SBC terbaru periode 2025 sampai 2027. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau dikecilin sedikit, boleh? Cek, 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 satu. Gas. Ya, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ali ashabi ajma'in. Bareng-bareng. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai tentu guru saya dan juga guru kita bersama yang telah membersamai tahun demi tahun. Saya sendiri sudah tahun ke-6 ini belajar dan juga mengabdi di SBC bersama dengan teman-teman guru yang selalu mendidik. Dari kami memiliki santri saat itu hanya 7. Santri kami sekarang Allah titipkan 504, dan juga pondok Quran, tanah dan bangunan nilainya lebih dari sekitar 2 miliar rupiah. Dan juga tim asatid ada sekitar lebih dari 12 orang. Alhamdulillah, gurunya adalah guru teman-teman sama, guru yang berada di dalam yang kadang kita mungkin ngerasani, kadang kita juga kadang diajar malah ngantuk, tetapi tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada kita dan menumbuhkan kita. Siapa lagi kalau bukan beliau Coach Ridwan Abadi. Beri tepuk tangan untuk Coach Ridwan. Juga teriring salam takdim untuk Umi yang ada di belakang, yang selalu membersamai Coach Ridwan serta keluarga. Kedua, tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih. Salam takdim juga
untuk Presiden SBC kelima yang baru saja berdiri, biasa dipanggil sebagai Kang Aldi. Beliau guru saya mengajari banyak hal kehidupan yang membantu teman-teman bahwa masalah itu tidak harus diselesaikan dengan cara kekerasan, cukup dengan kelembutan hati dan insya Allah semua masalah bisa selesai. Tepuk tangan buat Kang Aldi. Juga rekan-rekan yang hari ini sedang menonton di seluruh Indonesia Raya, rekan-rekan pengurus SBC 5.0, juga rekan-rekan seluruh ketua chapter Korwil dan juga semuanya yang ada di Indonesia Raya hadir di sini, wabil khususon juga untuk adik-adik OYC Angkatan Baru, serta juga ada rekan-rekan dari grup jalanan. Ya, memang benar itu grup jalanan ya. Wajahnya juga jalanan semuanya. Tapi insya Allah hatinya baik, sholatnya tepat waktu. Beri tepuk tangan untuk kita dan juga tim Baikar Nasional. Datang ke sini mengeluarkan biaya tenaga, waktu, naik motor, perjalanan kurang lebih 10 jam dari Yogyakarta hanya untuk menyapa teman-teman semua yang ada di ruangan ini. Ya, insya Allah tidak berpanjang lebar. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, mohon izin. Yang pertama, hari ini kami PNS, apa tadi PNS? Ya, betul. Berarti tidak ngantuk ya. Pengurus nasional SPC kami spesial hari ini, teman-teman mohon berdiri sejenak. Itu menggunakan pakaian warna hitam. Nah, ini dia. Cukup izinkan kami menyampaikan konstituen Kang Aldi dan juga rekan-rekan, Syawal biasanya putih, tetapi kali ini Syawal kami memakai hitam. Tentu dengan filosofi hitam itu kami ambil bukan dari jeleknya kegelapan, tetapi cepat, senyap, tepat. Jadi kita ingin bergerak SBC ini lebih cepat, tetapi tidak banyak berbicara, tetapi hasilnya juga tepat. Nah, bolehlah tepuk tangan. Kalau yang ini saya nggak pakai teks. Ya. Kedua, kolaborasi makin erat, manfaat makin meningkat. Pesan dari salah satu pimpinan kami, salah satu Dewan Syuro yaitu Ustadz Junaidi Alfan, semoga beliau melihat tayangan ini, berpesan, Mas, SBC itu banyak, tetapi saya melihat SBC itu seperti buih di lautan. Jangankan dengan China, dengan sesama pengusaha Indonesia, itu saja masih kalah. Maka kolaborasi itu jadi tema yang sangat kuat di tahun ini dan tahun yang akan datang, yaitu 2 tahun. Banyak yang kenal, nomornya tahu, rumahnya tahu, usahanya tahu, tapi tidak saling berkolaborasi. Hanya sekedar database, hanya sekedar tahu. Saya yakin teman-teman sudah menyimpan semua kontaknya. Tetapi apakah teman-teman sudah saling bisa menyapa dari hati ke hati dan bisa saling mengetuk untuk bisa berkolaborasi? Maka tema kolaborasi makin erat dan manfaat semakin meningkat, kita ambil supaya 2 tahun ke depan, mari kita saling mengenal. Mari kita perjuangkan teman-teman. Karena tanpa genggaman erat, tangan yang erat dari seorang saudara yang tulus, tidak akan pernah bisa SBC ini jadi lebih baik teman-teman. Jadi tema ini kita angkat supaya teman-teman dan seluruh SBC baik yang hadir maupun yang melihat di video siaran langsung, mari kita data ulang. Kita bikinkan acara yang menarik. Di kementerian kita juga ada yang baru. Bahkan tidak aja acara-acara yang semuanya formal, tidak. Acara hobi sekarang kita hadirkan untuk teman-teman. Kementerian hobi dan senang-senang itu ada. Ya, ya, senang-senang yang positif ya maksudnya ya. Nah, jadi insyaallah itu tema hari ini kita hitam, bukan berarti SBC itu alirannya adalah aliran ilmu,
Hitam, bukan. Memang kami cepat senyap tepat dan juga kolaborasi supaya kita bisa lebih baik ke depan. Izin, hari ini kita langsung tampilkan semuanya ya. Oke, kita izin panggil seluruh PNS atau tugas nasional SBC untuk hadir ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah. Tidak perlu lencang kanan ya. Oh, tidak perlu. Ya. Perlu kami perkaya dan kami izin tambahkan apa yang disampaikan oleh Coach Ridwan tadi. Ada yang ditelepon tidak enak hati, ada yang ditelepon mungkin belum berkenan. Tapi saya pastikan malam ini yang berdiri di hadapan teman-teman itu berbeda daripada tahun sebelumnya. Satu, tim tidak pernah dipaksa. Satu itu tidak pernah dipaksa. Harus mau, harus jadi pengurus. Tidak. Kami menawarkan. Mas, Mbak, berkenan nggak jadi pengurus? Kalau tidak berkenan, tidak masalah. Silahkan mengundurkan diri dan kami tidak masalah. Satu, mereka tidak ada satupun yang terpaksa. Jadi memang mungkin prosesnya agak lama, karena memang saya berhubungi satu persatu, saya minta tolong. Yang kedua, beliau-beliau yang duduk, yang berdiri di sini adalah semuanya sudah ikhlas, keluarganya ridho, bahkan mewakafkan waktu, tenaga pikiran, bahkan ke sini datang tidak ada perjalanan dinas apapun. Uangnya 100% ditanggung oleh teman-teman yang ada di depan sini. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, insya Allah kita dengan bangga, saya kenalkan top leader, bukan MLM ya. Kalian sudah gitu ya. Top leader Diamond di SBC kita. Ya, ulang. Kita kenalkan satu persatu sekaligus kita akan berikan SK, surat pengangkatan, juga kita berikan tupoksi, lalu kita berikan juga name card atau co-card sebagai lambang bahwa hari ini itu sudah siap untuk dilantik oleh founder dan juga oleh Dewan Syuro. Yang pertama, SBC masa jabatan 2025-2027, kita akan minta untuk maju satu langkah ke depan kepada beliau Wakil Presiden SBC, jabatan pertama kali, sebelumnya belum ada. Terima kasih Coach Ridwan sudah mengizinkan. Wakil Presiden SBC 2025-2027 yang pertama adalah kita berikan pada Mas Praktik Yuda Kusuma. Nama usaha listrik Asia, chapter dari Pasuruan. Mas Yuda. Oke. Dan sebagai simbol kita akan kalungkan agak cepat ya. Wow. Yang kedua, kita panggil untuk masuk ke depan. Next. Sekjen SBC 2005-2007. Mas Abdullah Mujahid, berkah tandur abadi dari chapter Malang.
Lanjut, bendara umum menggantikan Ibu Asih yang sekarang sedang nonton dari rumah. Mas Agung Setiabudi OJC Group dari Yogyakarta. Saking semangatnya Mas Agung ya. Oke. Mohon nemkat dijaga, tidak digadekan ya Mas. Makasih sahabat. Lanjut, siapakah Menteri Sosial? Kita beri panggil untuk Mas Andri Indrianto dari Takoyaki Takoyaki dari Jombang. Andri. Gimana? Lanjut, Wakil Menteri Sosial Mas Abdul Kafi Asidik Utara dari Bojonegoro. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Menteri baru SBC, belum pernah ada sebelumnya. Menteri Hobi Kreatif. Nama Mas Firdaus Fitadi Cotton Fit dari Sidoarjo. Biker, running, walking, naik gunung, manah, kuda, semuanya beliau bisa. Sampai bisa. Semangat, semangat. Lanjut, Wakil Menteri Hobi Kreatif, orangnya juga dari fotonya sudah kreatif. Kita maju ke depan. Mas Muhammad Irianto Azza, Kilalova, chapter Pekalongan. Impor dari Pekalongan. Ya, semangat, semangat. Lanjut, masih dengan orang yang sama dari tahun ke tahun dan insya Allah masih mendampingi SBC hingga nanti putranya menikah. Itu Mas Luhur Prasetyo, Virtual Production dari Yogyakarta, Menteri Media. Siap, Mas Luhur. Lanjut, Wakil Menteri Media, Ibu Dian Natalia, TZ Brand Identity, Surabaya. Coba diulang sponsornya. Oke. Silahkan dipakai sendiri. Kalian menanti kan saya makein? Enggak. Oke. Terima kasih. Lanjut, wajah tidak asing. Insya Allah tidak jadi anggota dewan tetapi jadi menteri. Kita panggil Mas Aringga Bayu Puspita dari Laskar Tenak Bojonegoro. Ganteng fotonya. Harga Allah. Wakil Menteri Hubungan Eksternal. Faris Labib Al-Hakam, teman siswa dari Lamongan. Ada? Oke, izin. Mas, yang di rumah, SK-nya sini ya Mas ya. Kan dia dari rumah. Lanjut. Mbak
Berikutnya adalah Mbak Menteri Kolaborasi Usaha Mbak Erlin Nur Azizah, jendela kreatif dari Yogyakarta. Tepuk tangan. Mbak Erlin dengan wakilnya hari ini sedang ada halangan sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Jadi kita tetap bacakan Mbak Erlin, naskahnya ya, sudah cair. Kok digadek? Mbak Wiwin, Mbak Wiwin Menteri Kolaborasi Usaha dari Pusat Kemasan Unik Yogyakarta. Tepuk tangan. Makasih Mbak Wiwin sudah nonton dari rumah ya. Naskahnya sudah jadi. Yang baru di SBC ada Kepala Badan Administrasi, Pusat Data dan Cyber. Bisa mendeteksi seluruh kelakuan-kelakuan SBC. Mulai dari catatan kriminal, sebutin nggak Coach? Nggak ya? Catatan kriminal, catatan hutang, kemampuan ngaji, aneka macam, bahkan sampai dengan polis record. Beliau Ustadz Widodo dari Yogyakarta. Sekarang SBC punya badan cyber. Oh iya, kalian Ustadz Widodo sebagai pengasuh yayasan di tempat kita juga beliau menyediakan layanan gratis untuk seluruh member SBC nasional yang ingin belajar untuk membaca Quran secara baik dan benar. Layanan ini diberikan oleh SBC sebagai bentuk layanan terbaik untuk agar kolaborasi lebih baik. Gratis, nanti bayar infak ke PPSB ya. Lanjut, Menteri Pendidikan yang akan membersamai teman-teman di program OYC, mohon berikan hormat, karena kalau tidak hormat, SK tidak bisa terbuat. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Fadli dari El Aparis Parfum Jakarta. Mas Fadli. Kalau kita percepat ya. Wakil Menteri Pendidikan Mas Fahmi Ahmad Farizan dari Celing Laundry Blitar. Mana ini sponsor Blitar kok nggak ada suaranya? Barakallah. Lanjut. Siapa lagi? Menteri yang insya Allah paling alim, memiliki ilmu agama yang cukup, insya Allah untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan, dan insya Allah siap menggantikan Menteri Agama Indonesia saat ini. Berani saya, nggak apa-apa. Kalau beliau mundur, digantikan Mas Aal. Namanya adalah Mas Al-Wahidul Mubarok, Edutrip Indonesia dari Kediri. Kartu Menteri Spiritual ini bisa untuk masuk sebagai visa ke Mekah Madinah. Tak kalah alim dari Solo, Wakil Menteri Spiritual Mas Agus Sarminto ANH Herbastor dari Solo. Oh, kalau ini bisa berangkat haji plus lebih cepat. Lanjut. Wah, mana pendukungnya? Ini nggak jadi aja lah. Kok ngalah-ngalahi presiden populer. Ya, kita panggil Menteri Kesantrian
dari wilayah Surabaya. Siapakah dia kalau bukan Mas Ari Afriawan? Kalau pakai kartu ini, fitness 50 tahun gratis. Semangat, semangat. Barakallah. Lanjut, Ma Wakil Menteri Kesantrian tidak bisa hadir, tapi beliau ada di layar. Beri tepuk tangan meriah untuk Mas Dedi Kurniawan dari Kesel dari Jakarta. Mas Dedi, selamat, SK-nya sudah tayang. Besok kalau udah dapat SK mulai bekerja ya. Ini perlu saya kalungin nggak Mas? Ya kalungin. Mas Dedi mana? Oke, lanjut. Baru tetapi orang lama, rekan saya di OYC 3, Menteri Event, yaitu Mbak Nova Rizcha Pratiwi dari Hampers Cantik Malang. Silahkan. Terima kasih. Wakil Menteri Event dari Yogyakarta Usaha Seroja Organizer, Mas Lukman, hari ini juga izin, belum bisa berangkat. Beri tepuk tangan untuk Mas Lukman Syarifuddin Nur. Lanjut. Selanjutnya ada menteri baru, Menteri Hubungan Internal yang mengelola seluruh sumber daya, termasuk grup WA, agar supaya aktif dan banyak yang kolaborasi tercipta. Kita panggilkan Mas Eko Wahyu Chandra, teman scale up dari Jombang. Oke. Oke. Wakil Menteri Hubungan Internal, nama Mbak Eri Jurayah Kendi dari chapter Bandung. Tepuk tangan buat beliau. Sudah. Habis? Ya. Insya Allah ada 25 termasuk Presiden. Insya Allah akan melanjutkan kepengurusan di 2005-2027. Insya Allah akan ada nomor khusus yang akan kita share bulan depan. Namanya lapor Pak Presiden. Oh iya toh, masa lapor Wapres. Nanti ada call center, HP wakaf, itu ada keluhan-keluhan, nanti boleh disampaikan langsung. Nanti akan kita rekap. Dan mohon doa restu, terakhir kami izin membersamai teman-teman dalam kepengurusan di 2025-2027. Mohon dukungannya, mohon doanya. Insya Allah juga sebelum masa bakti kami berakhir, insya Allah kami akan berangkat ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan umroh bersama dengan PNS. Jadi yang keras aminnya, tanya cepat, ring ya. Insya Allah cukup. Dari saya mohon doa restu dan juga mohon dukungan teman-teman. Jangan lupa tetap mendukung. Tagline tadi kita apa? Tagline-nya kolaborasi makin erat, manfaat makin meningkat. Kita bareng-bareng ya. Tangannya. Kolaborasi makin erat, manfaat makin. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tutup. Bila hidayah wa taufik, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.